Untuk kita berbuka puasa hari ini di dapur Oma, masak udang saus Padang ya teman-teman, saus Padang. Nah, ini udang galah ya. Dan ini tahu isi ya, tahu isi yang sedang digoreng teman-teman ya. Ini untuk kita buka puasa untuk hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Hari ini kita sudah memasuki bulan puasa di 15 hari ya. Dan malam ini sudah memasuki malam yang ke-16 ya. Eh, Hari ini Oma menghidangkan makanan untuk berbuka puasa. Antara lain makanan ini udang saus Padang ya, udang saus Padang, kemudian ada tahu, kemudian ada bakwan, ada telur, dan ada minuman dan makanan lainnya untuk kita buka puasa hari ini teman-teman ya. Jadi kita akan mereview makanan yang dibuat Omah, dan alhamdulillah hari ini makanan kita ya cukup banyak teman-teman ya. Terutama makanan untuk berbukanya ya, untuk berbukanya. Uh, ini ada makanan memangkuskan saya ya. Ini kue koya, kue koya. Mungkin teman-teman tahu ya kue koya. Ini semenjak saya kecil ya, sampai dengan usia saya sekarang ini tetap masih ada teman-teman. Ya, ya mungkin kemasan saja yang agak berbeda ya, yang mungkin saya lupa. Tapi ini rasanya seperti saya kecil dulu sampai sekarang ini masih ada ya. Ya. Tapi untuk anak-anak sekarang mungkin tak terlalu digemari, tapi kalau untuk orang masa umur saya ya ini sangat digemari nih teman-teman ya, dan enak gitu. Nanti kita coba teman-teman. Kemudian ada roti juga. Nah, ini roti gandum ya, roti gandum ya, kita mau makannya memang roti gandum seperti ini teman-teman. Ini nanti macam-macam, bisa kita kita kasih telur ya, telur yang di dadar gitu ya, diselip, kemudian kasih tomat, tambah saus tomat, saus sambal ya, tambah sayuran. Ini bisa jadi makanan tuh. Tapi malam ini nanti kita selesai sholat tarawih baru kita makan teman-teman. Dan kalaupun ya ini ada kacang ya, kacang ini kacang yang memang dibuat oleh Oma teman-teman ya, dibuat Oma sendiri, ini buat sendiri nih teman-teman. Nah ini harum teman yang dibuat Oma. Ini nanti bisa jadi lapisan dari roti ya teman-teman. Nah kemudian apa minumannya? Nah minuman kita ya, minuman kita seperti biasa ini teh hijau ya, teh hijau. Ini warnanya hijau teman-teman ya. Ini memang biasa ketika kita berbuka puasa sering ada ya, teh hijau. Kemudian nah ini teman-teman, 7 kurma ya, teman-teman pasti tahulah ya 7 kurma ini juga makanan untuk stamina ya, dan berenergi dan kesehatan. Apalagi ini yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Setiap kita itu kan dianjurkan memakan buah kurma ya, dengan angka ganjil 3 ya, atau 5 atau 7 ya. Nah, ini ada 7 teman-teman. Ini kebaikan susu, ada susunya ya, susu sapi sterilnya sini ada, dengan membuat buah kurmanya pilihan nih. Jadi ini bagus teman-teman ya, untuk kita konsumsi, untuk kita minum, apakah kita dalam perjalanan, kita bekerja, atau kita berpuasa. Ini sangat bagus teman-teman ya. Ini sangat bagus teman-teman. Ini kita dekatkan dekat. Ini saya tidak promosi ya teman-teman, tapi inilah minuman yang sering saya minum. Apalagi kalau saya dalam perjalanan dari Tembilan Pekanbaru itu kan, meskipun kita duduk tapi memerlukan fisik ya,
Karena lama duduk juga kita bisa badan kita lelah, capek ya gitu juga. Ya, atau berjalan juga bisa gitu juga. Nah, salah satu solusinya kita bisa minum 7 kurma ini. Di samping untuk menjaga stamina dan kesehatan kita, juga mungkin ada kebaikan-kebaikan lain yang ada di 7 kurma dan ditambah dengan sapi murni ini teman-teman. Oke teman-teman, ini saya beli ini satu pakai ini, pakai kantongnya cantik teman-teman ya, kantongnya cantik. Ini 7 kurma, nanti kita coba ya, nanti kita coba buka. Nah, ini kalau teman-teman ya, kalau kita beli minuman kaleng di mana saja, meskipun itu di dalam kulkas ya atau tempat pendingin, tetap saja di bagian atas ini kita bersihkan dulu ya. Mana tahu ada debu atau katakanlah mungkin tidak ada debu, tapi mungkin bekas tangan orang yang ketika orang ini memegangnya gitu. Nah, kita harus tetap kita bersihkan teman-teman. Ya. Jadi kalau ini sehat, harusnya yang kita minum juga tempatnya harus sehat teman-teman. Nah, itu penting teman-teman. Nah, inilah mungkin tip-tip untuk bagaimana kita menjaga kesehatan kita, apalagi di bulan suci Ramadan. Kita harus berpuasa dan harus menahan lapar dan haus sekian jam ya. Kemudian nanti kita sholat lagi tarawih ya, yang 11 rakaat ataupun yang 21 rakaat. Nah, itu kan memerlukan fisik ya. Nah, untuk fisik kita perlu yang seperti ini ya. Bukan untuk kuat-kuatan tidak, tapi paling tidak menjaga stamina kita agar kita senantiasa fit ya. Kita lihat lebih sehat, kemudian kita lebih segar. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini ya, nanti teman-teman, bila teman-teman bisa beli di Indomaret atau di tempat-tempat jualan seperti apa ya, di sini Walmart apa semacam ya, banyak tuh yang ada di sini. Atau di warung-warung juga ada mungkin, coba mungkin harganya sedikit berbeda ya. Nah, ini kita coba teman-teman. Ini warnanya karena ditambah kurma ditambah susu, warnanya tidak putih ya, jadi agak ke coklat-coklatan gitu ya. Nah, gitu. Ini kita coba teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita mengawali untuk berbuka puasa. Bismillah. Segar teman-teman, segar, enak, lezat ya teman-teman ini ya. Jadi ini minuman kita. Di samping itu juga ada minuman teh hijau tadi ya. Jadi ini memang harus dihabiskan teman-teman ya, harus dihabiskan. Satu kaleng ini sekali minum harus habis ya. Tapi kita karena ini kita puasa, kita pelan-pelan aja ya, pelan-pelan aja. Nanti kita kalau kita banyak minum tidak bisa makan lagi teman-teman. Nah, atau banyak minum banyak makan, kita tidak, nanti akan kesulitan ketika kita melaksanakan sholat ya, baik sholat wajib ya, sholat maghrib, sholat isya, maupun kita tarawih ya, melaksanakan sholat sunat ya. Ini dulu teman-teman, kita simpan dulu cincin-cincin kita karena kalau makan gini kita harus menggunakan tangan ya, tentunya tangan yang bersih teman-teman. Nah, tadi kita sudah minum. Nah, ini saya coba lah teman-teman ya, yang kue koya nih, kue koya. Saya tidak tahu juga ya, ini kue koya ini apakah kalau kita lihat ini memang asli kue Indonesia ya. Tapi mungkin jarang dibuat oleh orang-orang tua kita, tapi ini ada di pabrik ya. Nah, gini teman-teman bentuknya. Dalam satu kemasan ini isinya ada 10 teman-teman, ada 10 ya. Ini kue koyan ya. Nah, ada 10. Di dalam kemasan kecilnya berisi 2. Nah, 2. Ini teman-teman kita coba ya. Kita coba dulu. Rasanya wangi, baunya wangi, manis, dan macam ya, kalau kita bilangkan kacang tidak, tepung iya, tapi saya tidak tahu ya, karena ini dibuat bukan di dapur oma, tapi ini di pabrik. Tapi yang jelas teman-teman, ini bisa kita konsumsi ya. Yang jelas ini juga sehat ya, karena dia saya dan konsumsi sejak kecil ya. Kita simpan dulu teman-teman, tidak kita makan secara keseluruhannya, takut kita kekenyangan.
Tapi jelas ini makanan kesukaan saya. Makanya juga Oma membuatkan selai kacang ini karena kacang kesukaan saya. Kita coba satu-satu teman-teman. Ini yang saya bilang tadi ya. Ini tahu teman-teman, dan ini bakwan. Nah, bakwan ini salah satu isi di dalamnya Oma menggunakan mie ya, mie instan. Nah, mie instan kemudian dibalut dengan diaduk dengan tepung ya, tambah telur dan sebagainya, dan jadilah seperti ini. Jadi bakwan mie instan ya, kita sebutkan seperti itulah ya. Ini cuma mie instannya mie goreng atau mie rebus sama? Mie rebus teman-teman dari Mabel. Ini nah teman-teman mau tahu juga ya, apakah makan begitu saja? Tapi tidak. Ini kita menggunakan sentuh saus sambalnya ya, saus sambal tomat, saus sambal cabai ya, cabai kita menggunakan cabai asli, sambal ABC ya teman-teman, ini ya, ini mereknya. Ini teman kita coba semua teman, apalagi yang memang Oma dari pagi tadi sampai ke sore masakin terus ya. Kalau kita tak makan nanti marah nanti. Kita makan. Renyah teman, masih hangat, kemudian renyah karena di dalamnya Indomie, enak. Dan kita coba tahunya. Tahu. Juga enak. Nah teman-teman, kita langsung mencoba udang sos padang yang dibawa Oma nih teman-teman ya. Ini Oma nih sekali masak banyak ya, bulan puasa nih kadang-kadang berat juga kita makan teman-teman ya. Apalagi di samping makanan ada juga makan selingan yang banyak juga ya, tapi kita harus habiskan. Marah Oma nanti kalau kita habiskan ya. Jadi ini udang galah kita beli, kemudian lagi musim ya. Ini musim sekitar 140.000 per kilonya teman-teman ya. Kemudian di sini ada pakai jagung. Sebetulnya bisa tambah-tambah yang lain juga teman-teman ya, tapi ini Oma menambah dengan jagung. Oke teman-teman, kita coba. Nah, ini kita ambil yang mana teman-teman? Ini ada yang pakai apa nih? Kata Oma cari yang besar ya. Oke, kita cari yang besar. Nah ini sama aja nih. Ini teman-teman ya. Nah nih kita ambil, susah juga. Dan kita ambil jagungnya, kemudian kita ambil sausnya. Nah kemudian jangan lupa teman-teman, ada satu lagi menu makanan kita yang dibuat Oma ya, di dapur Oma. Ini peyek. Nah peyek ini teman-teman, nah itu dia. Ini peyeknya teman-teman, sangat wangi karena ini ada di dalamnya ada daunan ya. Apa daunnya mah? Daun jeruk. Nah, makanya kita baru buka saja dari dari tempatnya ini ya, wangi teman, karena rupanya berisi daun jeruk, dan apalagi ditambah dengan kacang. Nah kalau kacang ini kan teman-teman ya, kita sudah menggigit aja ke dalam mulut wangi teman-teman, apalagi dalam ini toples seperti ini. Oke, cukupnya kita ambil, kita tutup teman-teman ya, karena yang kerupuk atau pes seperti ini kalau kita sudah makan harus kita tutup ya. Karena kalau tidak tutup nanti masuk angin, jadi tidak renyah lagi dan tidak enak lagi ya. Walaupun rasanya enak, tapi kalau sudah masuk angin jadi lembut, tidak garing lagi teman-teman. Oke. Dan kita ambil tadi tahu bakwan tadi teman-teman, kita ambil ini sebagai
menu tambahannya ya telur atau nanti ya telur tosa. Oke teman-teman, ini dalam satu piring sudah ada nasinya ya, tentu sesuai porsinya teman-teman ya. Kemudian ada udang saus masak padangnya, kemudian ada bakwannya, ada tahunya, ada jagungnya, dan ada peyeknya. Oke teman-teman, sudah lengkap semua ya, ada di piring ya. Tinggal kita mau mencoba merasakan masakan Oma ini. Tapi terlebih dulu kita minum lagi teman-teman, karena kita sudah makan-makan ini nanti takut sangkut ya. Alhamdulillah segar teman-teman. Oke teman-teman, kita makan jagungnya dulu. Coba. Pedasnya terasa teman-teman. Sausnya, wih, karena sausnya juga ini apa? Lagi panas, masih dari kuali tadi teman-teman ya. Jadi tadi Oma sebelum kita sholat dulu tadi ya, sholat kita baru makan lagi. Wah, enak-enak teman. Panas. Kita tambah sausnya teman-teman ya, karena tidak terlalu resap di daging udangnya ya, jadi kita tambahnya. Nah teman-teman ya, bagaimanapun ini enak teman-teman, udang namanya ya. Udang ini diapakan aja enak, mau digoreng, mau saus padang, mau jadikan sop udang ya, tetap aja enak. Dan tetap aja kita menjaga ya, kita tidak harus jor-joran makan banyak udang ya, karena bagaimana udang ini kan mengandung kolesterol teman-teman ya. Omong ngajukan 2. Tak tahu kita apakah nanti sanggup kita makan ya, karena kita persiapan mau sholat isya dan tarawih teman-teman ya. Ini lebih enak dari makan restoran teman-teman, karena kalau kita masak sendiri tentunya sesuai dengan selera kita ya, kurang pedas ya kita pedaskan gitu. Itulah teman-teman kelebihan dari Inhil nih, makanan lautnya banyak. Udang nih aja teman-teman, ada udang sungai, ada udang laut ya, bahkan ada udang parit yang orang cari di parit-parit itu ya. Parit ini kalau di Inhil, parit ini bukan macam got itu, tapi yang dikatakan parit itu cukup lebar teman-teman, minimal 3 atau 4 meter lebarnya. Itu cukup ya. Lebarnya itu. Kalau sepanjang parit itu, Inhil nih dan Kota Tembilan ini dibelah oleh parit-parit. Makanya di dalam kota banyak kita temui jembatan. Dan itu juga teman-teman, kita tidak mengenal di Inhil dengan banjir, tapi pasang. Karena kalau ada pasang ada surutnya. Hanya kurun waktu 2 jam lah pasang itu full ya naiknya, itu kemudian surut lagi.
Tapi bagaimanapun yang namanya banjir, namanya pasang ya, tidak juga memberikan kebaikan kita dalam arti keseluruhan teman-teman ya. Karena dampak dari pasang banjir yang jelas adalah kalau kita masuk ke rumah kemudian ada di jalan ya, dia nanti ketika dia surut ya yang ditinggalkannya sampah-sampah teman-teman. Maka kadang di got itu banyak ada sampah, di jalan ada sampah, di halaman rumah kita juga ada sampah. Tapi itu merupakan bagian geografis daerah kita teman-teman ya. Dan kita tidak bisa mengelak. Hanya saja kesadaran masyarakat ya teman-teman. Kesadaran masyarakat ketika membangun ya tentu ikuti aturan pemerintah teman-teman ya. Mana daerah yang boleh dibangun, mana yang tidak, ya. Mana yang harus dipesarakan ya. Karena hari ini permasalahan inhil terutama masalah air pasang. Kalau dulu ada rumah yang tidak terendam, sekarang terendam ya. Begitu juga ruko ya, bangunan lainnya tuh ada yang terendam, dulu tak terendam, sekarang terendam. Karena air permukaan laut itu kan semakin lama makin tinggi. Di samping itu juga yang tanah di mana kita bangun suatu bangunan itu makin lama bukan makin tinggi tapi makin menurun. Jadi satu sisi menurun, satu sisi meninggi. Jadi air itu ketika pasang salah satu ya lambat surutnya tuh, kemudian ketika pasang ini makin lama makin tinggi gitu. Apalagi kalau dulu kan kita tahu bahwa di inhil nih air pasang itu kan ada pasang 30 namanya, ada pasang ini macam-macam gitu kan. Tingkatannya teman-teman seperti itu. Tapi sekarang kalau mungkin setahun bisa 2 kali. Kalau sekarang kadang-kadang susah kita prediksi ya. Itulah kondisi alam kita yang saat ini, bumi kita yang ini semakin tua. Nah, untuk menjaga dan mengantisipasi hal seperti ini, nah ini kan perlunya ada kesadaran masyarakat. Di antara membuang sampah tidak boleh sembarangan, kemudian tidak membangun di bantaran sungai atau di bantaran parit, sehingga parit itu seharusnya parit itu tempat mengalirkan air ya. Cuma sekarang yang namanya parit itu semakin kecil, bukan makin dalam, makin lebar. Kemudian seharusnya parit itu makin dalam, ini makin dangkal. Nah, airnya kan pembuangan air itu karena parit sungai tidak bisa menampung air lagi, hanya limpahannya itu ke darat. Nah itu teman-teman, itu kondisi kita. Jadi kita sampai makan, mungkin kita sampai ngomong-ngomong teman-teman ya. Jadi saya menyampaikan ini kan tentunya selaku masyarakat ya, beri masukan kepada pemerintah agar kedepannya ketika membangun got ya, tentu harus melihat fungsi got itu tepat apa tidak. Oke teman-teman, makanan kita udah hampir selesai. Ini peyeknya enak sekali teman-teman.
Ada sangkut teman-teman, sangkut kulit udang. Oke teman-teman, alhamdulillah udah selesai kita makan, udah kita cicipi semua makanan yang dibuat Oma ya, dan tidak diragukan lagi makanan Oma semuanya enak. Semoga setiap masakan yang kita review ini ataupun dimanapun kita makan, di rumah maupun di luar rumah atau mungkin di perjalanan, semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama bagi rekan-rekan yang melihat video kita ini ya. Dan jangan teman-teman tidak like ya, karena kita tetap melakukan evaluasi apakah konten-konten kita ini ada yang harus dikoreksi ya, dan kita meminta saran-saran juga dari teman-teman untuk perbaikan kita ke depannya. Demikian teman-teman video kita kali ini, dan sampai bertemu kembali di video berikutnya di makan pas. Tentunya pas porsinya, pas rasanya, dan pas harganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.